Manajemen dan analisis data. Hal-hal penting di analisis data adalah perhitungan sampel, instrumen kuesioner seperti variabel, definisi operasional, pertanyaan, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, kemudian transformasi data seperti menjumlahkan data dan mengelompokkan data, kemudian melakukan analisis data yang salah, kemudian penyajian data, membuat tabel, double penyajian, kemudian pembahasan dengan penekanan why, kemudian kesimpulan itu adalah bukan ringkasan, kemudian saran sesuai dengan hasil penelitian dan harus operasional. Sekarang kita akan membahas jenis variabel. Terdiri dari dua, kategorik dan numerik. Kategorik itu atau kualitatif, hasil pengklasifikasian atau penggolongan. Ciri isinya berbentuk kata-kata, misalnya seks, pria dan wanita, pekerjaan, PNS, ABRI, swasta, umur, remaja, dewasa, tua. Kemudian dikategorikan nominal dan ordinal. Kemudian numerik atau kuantitatif, variabel hasil pengukuran kontinu atau perhitungan diskrit. Cirinya adalah berbentuk angka, misalnya umurnya 23, 25, 40, 25, tinggi badan 150, 165, jumlah anak 3, 3, 5, 1. Numeriknya interval dan rasio. Catatan, numerik dapat berubah menjadi kategorik bila variabel tersebut sudah dikelompokkan. Tampilan di komputer sebagai berikut. Umur dalam numerik, kemudian agama kategorik dengan coding 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, dan 4 Hindu. Kemudian berat badan numerik ini 60, 72, 65, 56. Seks itu coding 1 pria, 2 wanita. Kemudian umur remaja di bawah 20 tahun, dewasa lebih dari 20 tahun sampai 30 tahun, kemudian tua lebih dari 30 tahun. Berat badan dikategorikan 1 kurang dari 60, 2 60 sampai 70, 3 70 sampai 80, 4 lebih dari 80. Kemudian kita akan melakukan pengolahan data. Tujuannya adalah terjaminnya keakuratan data. Data terhindar dari kesalahan pengumpulan data dan kesalahan entry data. Menyiapkan data agar mudah dilakukan analisis data. Tahap pengolahan data adalah editing, coding, dan processing. Editing adalah memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi kuesioner. Lakukan kompilasi kalau data berasal dari berbagai sumber. Lakukan pengecekan kebenaran data. Kemudian coding, mengubah jawaban pertanyaan berisi huruf ke dalam angka, misalnya pendidikan dicoding menjadi 1, 2 SMP dan seterusnya. Kemudian processing, memindahkan isi kuesioner data sederhana Excel ke dalam data kompleks menggunakan seperti SPSS. Cleaning data adalah pengecekan kebenaran entry data, mengecek variasi data. Dari tampilan di atas, kendati jumlahnya 100 sudah benar, namun terdapat data yang salah, munculnya kode pendidikan angka 7. Ini 7 ya, kemudian berjumlah 4 orang.
atau pendidikan pasien. Soalnya variabel pendidikan itu variasinya ada 1 sampai 4. Jadi ini perlu dicek. Mengecek konsistensi dari kedua tabel tersebut adanya tidak kekonsistensinya antara jumlah KB 20 orang dengan total jenis alat kontrasepsi yang dipakai ini 24 orang. Seharusnya pada baris total jenis alat kontrasepsi adalah 20 orang. Kemudian mengecek tabel silang. Contoh menghubungkan variabel anak dan dengan jumlah anak. Keterangannya ada 2 responden dengan anak umur 15 tahun dan anaknya ada 10 orang. Ini ya 10 orang. Ada kesalahan entry data. Kemudian transformasi data. Tujuannya adalah melakukan perubahan variabel menjadi variabel baru sesuai dengan kebutuhan, mulai proses mengelompokkan variabel ke dalam nilai yang berbeda. Beberapa variabel dijumlahkan dan lain-lain. Selanjutnya analisis data. Apakah analisis itu? Analisis adalah memberi makna atau memberi arti data. Misalnya hasil survei di Palembang didapatkan rata-rata berat bayi sebesar 2100 gram. Makna atau analisisnya adalah hasil analisis data akan maksimal bila kita menguasai statistik, menguasai substansi dari data yang dianalisis, menguasai paket program statistik komputer. Jenis analisis data ada analisis data univariat atau deskriptif, analisis data yang lebih kompleks misalnya bivariat atau multivariat. Ini jenis analisis data univariat, bivariat, multivariat. Misalnya antara umur dengan seks dan merokok. Untuk univariatnya kita bisa melihat min sama standar deviasi. Kalau ini univariatnya adalah jumlah dan persen, jumlah dan persen. Kemudian untuk bivariat bisa dengan uji T. Kalau hubungan antara ini kategori dengan kategori bisa dengan uji chi-square. Kemudian multivariat hubungan antara umur dengan seks dan merokok bisa dengan regresi logistik. Kemudian definisi operasional variabel. Lihat codingnya. Kalau biasanya yang lebih besar itu adalah yang sakit atau yang seperti merokok atau pria, atau pengetahuan yang bermasalah itu biasanya yang lebih rendah. Anggota keluarga yang lebih banyak biasanya lebih besar angkanya. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel, grafik, tidak boleh double penyajian. Kurang tepat penyajian langsung memakai output komputer, jadi tidak boleh di copy paste. Kita bikin lagi di Word. Tabel. Ini contoh tabel pendidikan jumlah persentase. Bisa dengan pie, distribusi ke keluarga menurut pendidikan di Jakarta Utara. Bisa dengan diagram bar. Terima kasih, semoga bermanfaat.